Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Oke, yang pertama untuk materi hari ini yaitu tentang pelajaran yang sama, komputer dan jaringan dasar. Materi saya buat untuk kelompok A maupun kelompok B yang melakukan pelajaran tatap muka maupun tidak. Jadi walaupun hanya seminggu sekali kita berjumpa dan bergantian kita masuk, tetap materi daring akan saya sampaikan kepada kelompok A dan kelompok B. Jadi tidak akan saya beda-bedakan. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai instalasi driver perangkat keras komputer dan cara menginstalasi perangkat keras komputer. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem operasi dan BIOS. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara instalasi driver pada perangkat keras komputer. Oke, kita lanjut ke materi saja. Pengertian driver komputer. Driver dalam bahasa Indonesia adalah pengendali perangkat keras. Driver juga merupakan istilah teknologi informasi yang mengacu pada komponen perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Yang ketiga, sebagian besar perangkat keras tidak akan dapat berjalan dengan benar atau sama sekali tidak dapat berjalan tanpa adanya driver yang cocok yang terinstal dalam sistem operasi. Jadi begini, setelah kita melakukan install sistem operasi, maka sistem operasi itu juga akan membutuhkan namanya driver. Jadi, misal gini ya, contoh. Kita sudah menginstal Windows, contoh Windows 10. Nah, setelah kita install, maka perangkat-perangkat kerasnya itu belum bisa kita gunakan seperti keyboard, mouse, terus tampilan monitor, speaker, itu masih belum bisa kita gunakan. Kenapa? Karena perlunya adanya driver pada perangkat keras tersebut. Jadi dia sebagai pengendali ataupun software yang menjembatani antara sistem operasi dengan perangkat tersebut. Yang keempat, driver diistilahkan sebagai jembatan komunikasi antara perangkat keras dengan sistem operasi. Yang kelima, jadi driver adalah sebuah perangkat lunak yang bertugas mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer agar setiap perangkat keras yang terpasang bisa berinteraksi dengan sistem operasi, aplikasi, dan berinteraksi dengan perangkat yang lain. Jadi gini contohnya, kita punya laptop dan satu lagi kita punya printer. Nah, printer kita sudah punya, tapi apakah bisa digunakan untuk mencetak dokumen di komputer tersebut? Tentu saja belum bisa. Kenapa? Karena belum kita install driver printer tersebut ke laptop kita ataupun komputer kita. Nah, itu dah dia sebagai jembatan komunikasi antara perangkat keras dengan sistem operasi. Jadi jika tidak ada driver, perangkat-perangkat keras tersebut tidak bisa digunakan. Nah, itu ya contohnya. Fungsi driver komputer. Pertama, untuk memaksimalkan kinerja perangkat keras sebagai penghubung antara software dan hardware, mengontrol input dan output software terhadap hardware, mengenalkan peripheral atau perangkat tambahan baru sehingga peripheral atau perangkat tambahan tersebut dapat dikenali dan digunakan oleh komputer. Oke, contohnya gini, nggak usah jauh-jauh. Kita punya laptop nih, kita punya flash disk untuk penyimpanan data kan, tahu ya flash disk ya. Nah, flash disk itu kita masukkan ke dalam port USB di sebuah komputer atau laptop, maka dia akan terbaca tidak? Pasti terbaca kan? Karena sudah adanya driver yang mengenali perangkat tersebut. Nah, itu dia contohnya. Jadi sudah paham kan apa itu fungsi driver? Lalu yang selanjutnya menyediakan transparansi dan bertindak sebagai penerjemah pemerintah antara hardware dengan sistem operasi atau aplikasi. Contoh saat kamu mengetik menggunakan keyboard sebagai input dan MS Word sebagai aplikasi mesin ketik. Agar ketikan keyboard muncul di aplikasi MS Word, sebuah driver keyboard harus diinstal agar Microsoft Word bisa mengerti apa yang diketikkan keyboard. Untuk mencetak tulisan yang ada di MS Word, kamu bisa menggunakan printer. Sebuah driver printer diperlukan agar printer mengerti apa yang diperintahkan oleh MS Word.
agar printer mencetak data sesuai tampilan di layar MS Word. Nah, ini baik, ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana tadi contohnya kan mengapa perlu adanya driver. Jadi sebuah printer membutuhkan komputer untuk mencetak hasil dari komputer tersebut. Jadi jika printer tidak mempunyai driver di komputer tersebut, maka komputer tidak bisa mencetaknya, tidak bisa mencetak hasilnya ke dalam printer. Seperti itu ya. Jenis-jenis komponen driver komputer. Driver audio atau suara, komponen yang berhubungan dengan audio atau suara. Driver grafis, komponen yang berhubungan dengan visual atau tampilan, yaitu monitor. Driver keyboard, komponen yang berhubungan dengan keyboard. Driver mouse, komponen yang berhubungan dengan mouse. Driver storage, komponen yang berhubungan dengan alat penyimpanan data. Nah, ini dia jenis-jenis komponen driver komputer, dan masih banyak lagi. Lalu ada driver webcam, komponen yang berhubungan dengan kamera. Driver network, komponen yang berhubungan dengan jaringan. Driver BIOS, komponen yang berhubungan dengan motherboard. Driver chipset, komponen yang berhubungan dengan komponen chip pada motherboard. Khusus untuk perangkat general seperti mouse, keyboard, dan flash disk, sistem operasi sudah menyediakan drivernya secara default. Jadi kita tidak perlu lagi install secara manual. Pada umumnya, untuk kita terkecuali mouse, keyboard, dan flash disk, setiap sistem operasi pasti sudah menyediakan drivernya sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi menginstalnya. Kalau lain kata dengan driver jackbox, driver VGA, driver sound itu harus kita install supaya kinerja komputer kita itu lebih baik dengan adanya driver tadi. Jenis-jenis driver berdasarkan perusahaan yang memproduksi perangkat. Baik, yang satu driver pack solution, driver buster, dan lain-lain. Driver ini bisa digunakan di semua motherboard. Kedua, driver dari vendor atau perusahaan motherboard. Biasanya driver ini berupa kepingan CD yang diberikan kepada konsumen saat pembelian laptop atau komputer. Oke, seperti ini contohnya. Jadi gini, kita sudah belajar dalam perangkat-perangkat kepada komputer, cara merakit komputer sudah belajar, cara mengerti tentang BIOS itu sudah belajar, lalu sistem operasi. Nah, setelah kita sudah belajar keempat itu, maka yang terakhirlah kita harus bisa menginstal driver kita. Nah, setelah setelah menginstal ulang komputer itu kan sama aja kita seperti baru. Jadi tidak ada namanya aplikasi apapun. Jadi komputer tersebut pun masih kinerjanya masih di bawah standar. Jadi kita perlu adanya namanya instalasi driver supaya kinerja laptop kita lebih baik. Nah, untuk driver pack solution itu kita bisa menginstalnya menggunakan DPS atau driver pack solution yang disediakan di Google. Juga ada driver buster juga, itu ada juga di Google. Jadi kita tinggal download lalu kita install di komputer kita, maka sistem akan mencari driver yang cocok di motherboard komputer kita maupun pada komponen-komponen pada komputer kita. Yang kedua, driver dari vendor. Nah, ini biasanya kalau kita beli laptop ataupun komputer baru, biasa kita akan diberikan semua dengan namanya CD atau kepingan, yaitu kepingan driver perangkat keras yang kita beli. Nah, jadi kalau kita misalnya membeli sebuah perangkat laptop ataupun CPU baru, kemungkinan ada kepingan CD drivernya yang akan kita terima saat pembelian tersebut. Jenis-jenis driver berdasarkan fungsi perangkat keras. Driver perangkat keras utama dan peripheral atau perangkat tambahan, contohnya prosesor, memori, hard disk, monitor. Perangkat peripheral itu yaitu mouse, hard disk, LAN card, dan lain-lain. Jadi bedanya perangkat utama, mana perangkat peripheral. Jadi perangkat utama itu ya memang sudah tertanam di komputer tersebut. Perangkat peripheral itu mouse, itu hard disk itu maksudnya hard disk eksternal ya, hard disk eksternal, bukan hard disk yang di dalam. Jadi ada beda-beda tuh hard disk ya, ada dua macam, ada hard disk
harddisk yang eksternal maupun internal. Cara menginstal driver komputer. Nah, di sini kita akan belajar cara menginstal driver. Jadi silakan perhatikan baik-baik. Ada banyak cara instalasi driver pada komputer. Cara instalasi dan update driver secara garis besar adalah sama. Di sini akan dijelaskan cara termudah dalam melakukan instalasi atau update driver. Yang pertama, masukkan CD atau DVD driver ke dalam CD DVD ROM drive. Langkah kedua, klik kanan pada My Computer dalam Windows XP atau komputer dalam Windows 7. Yang ketiga, klik menu Properties. Yang keempat, klik tab Hardware, Device Manager, Windows XP atau Device Manager pada Windows 7. Nah, di sini sudah terlihat jelas. Yang kelima, klik kanan pada komponen yang bertanda seru warna kuning. Nah, di gambar bisa dilihat itu yaitu ada komponen other device, yaitu driver lain-lain yang terlihat yaitu Ethernet tertutup ya. Jadi kita tinggal aja klik update driver dengan catatan komputer kita sudah terkoneksi internet. Yang keenam, klik update driver atau install driver. Selanjutnya kita pilih no not this time, kemudian klik next. Ini bisa dilihat di gambar, kita pilih no not this time, kita klik. Kemudian klik lingkaran kecil bertuliskan install from a list specific location advance, lalu klik next. Artinya install dari daftar spesifikasi komputer. Jadi bisa dilihat di gambar terlihat jelas install dari daftar spesifik, lokasi spesifik dari komputer. Yang 9, klik atau centang search removable media dalam kurung floppy, CD-ROM, dan include this location in the search. Jadi bisa dilihat, kalau kita menceklis search removable media, maka dia akan mencari driver pada floppy maupun CD-ROM. Jika menggunakan include this location, maka dia akan mencari di mana letak driver tersimpan. Oke, kalau don't search itu kita tidak mencari ataupun tidak mau menginstal driver. Yang 10, klik browser, kemudian cari file driver pada CD-ROM, DVD, drive, sesuaikan dengan driver yang dibutuhkan, misalnya sound, VGA, chipset, dan lain-lain, kemudian klik OK. Nah, setelah kita buka foldernya, di mana sih kita simpan driver yang telah kita download tadi, ataupun kita punya di CD ataupun maupun di mana tersimpan, maka klik OK. Lalu klik next. Tunggu hingga proses instalasi selesai dan klik finish. Saat sudah selesai proses instalasi driver pada laptop maupun komputer desktop, apabila ada muncul pesan untuk melakukan restart komputer, klik saja restart komputer. Jadi seperti ini ya contohnya. Pada umumnya setelah kita install driver, komputer akan meminta restart, yaitu memulai ulang dalam bahasa umumnya. Memulai ulang perangkat. Jadi biar supaya dia memang benar-benar sudah bisa dilihat ataupun terpasang driver tersebut, kita perlu namanya reboot ataupun restart dia. Jadi kita melakukan penyalaan ulang seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk materinya. Jika kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk kelompok A dan B bisa bertanya saat di PTM, saat kita belajar di sekolah maupun di kolom komentar juga boleh ya bertanya jika kurang jelas. Jika memang tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya kepada kalian. Untuk tugas-tugas silakan dikerjakan untuk menambah nilai dan catatan juga ya. Ini boleh dicatat juga ya, silakan catat. Nanti akan saya nilai di ujung semester ataupun di akhir sebelum kita ujian. Catatannya lengkap akan saya kasih nilai tambah. Jadi silakan dicatat ataupun dirangkum materi yang saya buat. Oke, sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan diterima dengan baik. Akhir kata saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.